Bertahan di Chelsea atau pindah? Ini rencana N'Golo Kante berikutnya. N'Golo Kante sudah pernah meraih gelar dalam sejumlah kompetisi mayor bersama klub raksasa Inggris Chelsea. Lalu apa langkah berikutnya yang hendak dilakukan oleh gelandang berdarah Prancis tersebut? Kante masih memiliki sisa kontrak 2 tahun bersama The Blues. Sejumlah laporan menyebutkan kalau manajemen klub ingin memperpanjang kontraknya. Namun untuk saat ini Kante lebih fokus menyelesaikan 2 tahun yang tersisa lebih dulu. Saya telah berada di Chelsea selama 5 tahun. Saya sudah menikmati musim-musim yang indah. Saya berharap bakalan merasakan yang lainnya, ujar Kante seperti yang dikutip dari metro.co.uk. Fokus saya tidak ke situ. Saya sekarang masih memiliki sisa kontrak 2 tahun lagi bersama Chelsea dan merasa baik-baik saja, lanjutnya. Penampilan di laga final Liga Champions melawan Manchester City menunjukkan bahwa Chelsea tidak boleh kehilangan sosok Kante. Mereka pun berniat mengikatnya dengan kontrak baru dengan kenaikan gaji yang signifikan. Aksinya itu bisa menjamin satu tempat di lini tengah Chelsea musim depan. Nampaknya ia tak akan tergeser meski fokus Thomas Tuchel musim depan adalah membeli gelandang anyar di bursa transfer musim panas ini. Bisa jadi Tuchel juga bakal menyediakan tandem yang sangat sepadan untuk Kante. Sebab menurut pemberitaan, pelatih berkebangsaan Jerman itu memegang dana sebesar 150 juta pounds untuk belanja pemain anyar. Satu kendala Chelsea dalam perburuan Erling Haaland. Chelsea dikabarkan sedang berusaha keras untuk mendatangkan Erling Braut Haaland ke Stamford Bridge pada musim panas ini. Namun ada kendala tuntutan gaji yang sementara ini mempersulit negosiasi. Di usia 20 tahun, Haaland adalah salah satu aset paling penting di musim panas ini. Dia sudah membuktikan diri dengan 41 gol dalam 41 pertandingan di Borussia Dortmund musim 2020-2021 lalu. Klub-klub top pun berbondong-bondong untuk mengejar Haaland. Setidaknya ada 3 tim top Premier League yang juga tertarik. Ada Manchester City, Manchester United, dan Chelsea. Di antara 3 klub ini, Chelsea sedikit lebih aktif memburu Haaland beberapa pekan terakhir. Chelsea menutup musim 2020-2021 kemarin dengan trofi Liga Champions. Thomas Tuchel terbukti bisa mengembangkan tim jadi juara. Namun Chelsea diyakini masih punya masalah di posisi striker. Tuchel membutuhkan pemain yang lebih tajam, lebih dari Timo Werner atau Oliver Giroud. Disinilah nama Haaland mulai disebut-sebut. Haaland terbukti sangat tajam, dia masih muda dan bisa jadi investasi jangka panjang. Chelsea juga punya daya tarik proyek tim juara. Haaland bakal sulit menolaknya. Ketertarikan Chelsea terhadap Haaland ini dikonfirmasi langsung oleh analis Bundesliga Jan-Age Voigtrup, yang juga dia menegaskan bahwa Chelsea memang mulai meningkatkan intensitas pemburuan Haaland sepekan terakhir. Dortmund juga memasang harga tinggi, tetapi Chelsea optimis bisa menebusnya. Satu-satunya masalah adalah beban gaji Haaland yang cukup besar. Jika Haaland mau menurunkan gajinya sedikit, kemungkinan besar The Blues bisa mendapatkan jasa striker Norwegia ini. Masalahnya saat ini Haaland bekerja sama dengan agen Mino Raiola di Eropa, dan Raiola juga dikenal sebagai agen yang menyebalkan karena doyan mengeruk uang klub. Akankah The Blues bakal berhasil mendapatkannya? Ban kapten tambah kepercayaan diri pemuda Chelsea, Mason Mount. Mendapatkan kesempatan mengenakan ban kapten klub membuat Mason Mount semeringah. Pada musim lalu, Mount tercatatkan 2 kali mendapatkan kepercayaan mengenakan ban kapten di lengannya. Menurutnya, hal tersebut membuatnya semakin termotivasi dan percaya diri. Pemain asli didikan Akademi Chelsea tersebut pada musim lalu memang mendapatkan sorotan berkat penampilan yang gemilang. Tidak sedikit pula yang menyebutnya sebagai calon bintang masa depan untuk The Blues. Saya sudah pernah mengenakan ban kapten sebanyak 2 kali, dan itu memberikan saya kepercayaan diri ekstra. Saya percaya jika sudah melakukan yang terbaik, namun saya tahu bahwa saya bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Jelas semua seperti dikutip dari Goal. Buat saya, pemain adalah seseorang yang harus selalu berkembang. Saya banyak belajar soal peran sebagai kapten. Saya pernah menjalaninya di level tim junior, di mana saat itu saya menjadi kapten beberapa kali. Ketika Anda berada di level pertanian senior, Anda bisa menjadikan seseorang yang terus melihat sosok lain sebagai contoh. Namun hal itu tidak cukup. Anda harus memberikan lebih kepada tim dan menjadi tim yang juga menjadi klub yang lebih besar seperti ini. Anda harus memberikan sikap dan memiliki juga soal vokal di antara pemain lainnya. Tugas pemain berusia 22 tahun itu.
Usai Liga Champions, bintang Chelsea sukses bawa negaranya juara. Bintang Chelsea, Christian Pulisic, menunggu 2 gelar juara tahun ini. Usai memenangkan trofi Liga Champions bersama tim London Utara, ia juga berhasil membawa timnas Amerika Serikat meraih gelar CONCACAF Nation League. Timnas Amerika Serikat menghadapi Meksiko di final CONCACAF Nation League di hari Senin 7 Juni 2021 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini, tim AS berhasil menang atas Meksiko dengan skor 3-2. Christian Pulisic pun menjadi bintang lapangan pada pertandingan itu. Dia mengonversi tendangan penalti di babak perpanjangan waktu yang juga mengubah kedudukan timnas AS unggul atas Meksiko. Kemenangan tim AS di turnamen ini membuat Pulisic pun kini menjadi topik hangat di media sosial. Sebab pemain berjuluk Kapten Amerika itu menjadi satu-satunya pemain Chelsea yang memenangkan gelar 2 musim ini. Diketahui, Chelsea berhasil mengukuhkan diri sebagai pemenang Liga Champions 2020-2021 usai mengalahkan Manchester City di babak final akhir Mei lalu. Pertandingan final CONCACAF Nation League antara Amerika Serikat versus Meksiko ini berlangsung sangat seru. Wasit bahkan sampai melanjutkan ke babak perpanjangan waktu untuk menentukan pemenang setelah pada menit 90 itu skor masih imbang 2-2. Pada babak pertama, Amerika Serikat lebih dulu tertinggal 0-1 setelah Meksiko mampu menggetarkan gawang lewat tuan rumah aksi Jesus Manuel Corona. Ketika laga baru berjalan 1 menit, AS pun mencoba dengan mengejar ketertinggalannya. Pada menit ke-27, AS mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat aksi Giovanni Reina. Berlanjut di babak kedua, Meksiko kembali merebut permainan. Diego Lainez membawa timnya kembali unggul dengan menjebloskan bola ke gawang AS lewat dikawalnya juga Ethan Hervart pada menit ke-79. Tertinggal 1-2, tak berarti timnas AS menyerah begitu saja dalam perburuan gelar juara. Mereka mencetak gol balasan pada menit ke-82 lewat pengawal Juventus Weston McKennie yang membuat kedudukan imbang 2-2 sampai peluit akhir. Wasit pun melanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Di babak ini, tim AS diganjar tendangan penalti oleh pemain Meksiko yang juga melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Ditunjuk sebagai Algojo, Christian Pulisic berhasil menjalankan tugasnya dengan baik hingga membawa AS unggul pada menit ke-114. Meksiko sejatinya sempat mendapatkan peluang emas di menit ke-120+4, di mana pasukan Gerardo Martino dihadiahi penalti usai handball pemain AS. Namun Andres Guardado yang ditunjuk sebagai Algojo gagal melakukan tugasnya setelah tendangannya dihalau oleh Horvath. Tak lama kemudian wasit membunyikan peluit panjang dan AS dinyatakan sebagai juara.